Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang ada di studio dan yang ada di rumah, jamaah Islam itu indah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumat, tepat tanggal 10 Muharram 1437 Hijriah, atau yang lazim disebut dengan Hari Asyura. Hari Asyura atau hari 10 Muharram yang sangat luar biasa kemuliaannya. Untuk itu kami mengajak seluruh hadirin jamaah Islam itu indah untuk bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa, yakni zikir dan doa hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya mufarrij kulli qarbin wa ya muhrijazinuni yauma asura wa ya khalid jami'al samil yaquba yauma asura wa ya ghafira zambi dauda yauma asura wa ya qasibat durri ayyuba yauma asura wa ya sami'ad da'wati Musa wa Harun yauma asura wa ya khaliqar ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma asura wa ya rahmatad dunya wal akhirat atil umuri pita ati wa mahabbati wa ridaka ya arhamar rahimin wa hiya ayatan thayyibatan wa ya alal islam wal iman ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang membebaskan segala kesulitan, yang melepaskan Nabi Yusuf Zinnun di hari Asyura, wahai yang menyembuhkan derita Nabi Ayub Yakub di hari Asyura, yang mengampunkan dosa Nabi Daud di hari Asyura, yang menyembuhkan derita Ayub di hari Asyura, yang mendengarkan doa Nabi Musa dan Harun di hari Asyura, yang menciptakan ruh Nabi Muhammad SAW di hari Asyura, yang mengasihi di dunia dan di akhirat. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan ibadah cinta kepadamu, yang maha pengasih di antara yang maha pengasih. Hidupkanlah aku dalam kehidupan yang baik, matikanlah aku dalam Islam iman. Wahai yang maha pengasih di antara pengasih, semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz dan Ustazah Oki, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga ibu-ibu. Masya Allah. Nggak apa-apa, kalau orang Muslim harus begitu ya. Jadi menjawab salamnya itu langsung waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz, tadi kita sudah tadi kita sudah baca doa untuk 10 Muharram, Asyura ya, hari Asyura. Bagusnya juga kan kita berjamaah habis asar, dibacanya 10 kali ya Bu. Ntar kalau sudah asar, baca dulu Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali, kemudian baca lagi 70 kali doa Nabi Yunus, kemudian baca 10 kali doa Asyura. Ya, tapi penjelasan 10 kemuliaan luar biasa. Baik, tapi keutamaan dari hari Asyura ini apa ini Ustaz? Kalau berbicara tentang hari Asyura, sebenarnya amalan yang kita bagus lakukan adalah puasa di hari Asyura ini. Bahkan sebenarnya puasa yang wajib sebelum puasa Ramadan adalah puasa Asyura sebenarnya. Dan bahkan bukan saja kita yang melakukannya, bahkan agama-agama samawi yang lain, yakni Yahudi Nasrani itu melakukannya, bahkan memuliakan, karena pada tanggal 10 Muharram itu kemuliaannya luar biasa. Kalau kita mampu berpuasa hari ini adalah bagikan berpuasa pahalanya setahun. Itu luar biasa. Bahkan sedekah kepada keluarga itu dimudahkan urusannya, dimudahkan ibadahnya, kebaikannya, rezekinya. Jadi kalau perlu bersedekah di hari ini. Ya.
Ya, banyak yang masih bertanya-tanya ini puasa Asyura ini sejarahnya dari mana sih, Betul, gitu Ustazah. kan. Jadi dari zaman jahiliyah ternyata orang-orang Quraisy itu mereka sudah melaksanakan yang namanya tadi Ustadz katakan, orang beragama lain sudah melaksanakan puasa ini di Ya. tanggal 10 Muharram ini. Tapi kemudian ketika itu Rasulullah SAW, karena puasa Asyura ini memperingati ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Itu menurut hadis Bukhari Muslim. Sehingga Rasulullah SAW pun ini sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan, mereka melaksanakan puasa Asyura. Makanya dikatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Asyura. Jadi kalau dulu Asyuranya wajib, ketika Ramadan datang boleh puasa Asyura boleh. Kalau nggak mau puasa juga silahkan saja. Tapi supaya membedakan dengan agama-agama lain, Rasulullah SAW bersabda, kalau puasa Asyura 10 Muharram supaya berbeda puasalah. Kalau tahun depan nih masih dikasih umur kata Rasul, insya Allah aku akan berpuasa di 9 Muharram. Jadi kemarin Bu puasa Tasu'an itu 9, kemudian hari ini puasa Asyura 10. Kalau puasa 10 Asyura ini yang paling sedikit sekali. Kalau kemarin sudah puasa itu lebih bagus. Bahkan dikatakan lagi kalau mau puasa besok sebagai suatu bentuk kehati-hatian, berarti tanggal 9, 10, 11 itu ya silahkan saja. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Gitu. Apalagi ini Asyuranya jatuh pada hari Jumat. Iya. Makruh hukumnya puasa Jumat sendirian. Jadi ada baiknya puasanya 2 hari. Oh. Kalau Jumat kenanya berarti Jumat dan Sabtu. Sabtu. Kalau kemarin kan udah lewat ya. Ya. Tapi kemarin udah disampaikan kan bahwa harus puasa juga. Ya. Tapi gini, kalau bahkan ini ada lebaran anak yatim ya biasanya orang sebut ini. Oh. Hari ini adalah lebarannya anak yatim. Baik. Dan perbanyak baca surah Al-Ikhlas hari ini. Oh gitu, baik. Jadi untuk para jamaah, ibu-ibu waktu maupun bapak-bapak yang mungkin bangun tadi sempat sahur, alhamdulillah. Tapi kalau ya, hari ya, ini udah makan bisa mau, berpuasa. mau puasa juga nggak apa-apa loh. Tapi kan udah waktunya lah. Nggak apa-apa, nggak Oh, masalah, apa-apa. nggak masalah. Sepanjang belum masuk makanan, kecuali kalau 2 mangkok, 1 mangkok atau sudah minum baru. Nggak masalah, puasa aja Bu nanti sampai Ya, sore. karena itu luar Ah. biasa. 10 Muharram itu Nabi Musa Ya. diselamatkan, Nabi Nuh sandar perahunya, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, Ya. Nabi Yakub bisa melihat dan masih banyak lagi. Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau gitu kita masih punya kesempatan untuk melakukan puasa ya hari ini. Puasa Asyura, Coba tanya 10 yang sebelah Muharram. sana itu, Sinyo. Ada Sinyo. Ada yang membalik. Ternyata di sini. Assalamualaikum Sinyo. Waalaikumsalam. Sini dong, sini Sinyo. Ayo bergabung. Ah, Sinyo. Jadi gimana hari ini tadi sahurnya apa? Tadi saya sahur apa ya sampai lupa. Nasi minum kuning susu ya, 2 tumpeng. ember kayaknya. Enggak, aku belum makan apa-apa sih. Kemarin juga lupa. Ya udah, Pagi kalau lupa puasa. puasain Ya, aja. baru puasa ya. Oh, kemarin lupa makan? Lupa. Oh, lupa. Saya Jadi- lupa segalanya. Oke, baik, kalau memang mau puasa, mudah-mudahan untuk para jamaah yang mau menjalankan ibadah puasa hari ini, mudah-mudahan ibadah puasanya lancar. Dan insya Allah Amin, akan amin. diampuni dosa setahun yang lalu. Insya Allah. Amin. Baik, dan yang pastinya kalau buat berpuasa itu kan kita menahan godaan. Iya, Nah, tema betul. kita hari ini adalah mudah digoda. Wow. Nah, jadi mungkinkah ibu-ibu di sini yang adalah orang-orang yang mudah digoda? Ibu-ibu adalah orang-orang yang tahan godaan atau mudah digoda? Tahan godaan, banting pede banget. katanya. Tahan Yakin banting. Ibu? Kita kembali lagi di Islam itu indah, dan kembali kita akan membahas mengenai tema kita kali ini, yaitu mudah digoda. Dunia ini penuh godaan karena dunia ini adalah keindahan. Betul nggak Ustaz Zauki? Betul. Dan Betul ya? kesenangan yang memperdayakan. Betul. Padahal Dunia keindahan matal gurur. Padahal keindahan yang ada di dunia ini ada yang melebihi ya. Keindahannya itu tapi bukan di sini, tapi di akhirat nanti. Coba Sinyo, sini Sinyo. Ya. Jangan diajak pergi terus. Enggak. Baju Saya baru sama belakang. Sini Ustaz. Ya udah, saya di sini aja deh. Sinyo, sini. Kita mau nanya sama Sinyo. Apa hal yang membuat Sinyo itu tergoda? Yang membuat Yang nggak saya bisa tergoda. ditolak lah gitu. Pokoknya Yang nggak bisa ditolak. Heeh. Ya udah, lihat dari postur udah ketahuan makanan dong pasti, ya kan? Oh, selain Gitu. makanan apalagi? Ya, saya sebagai wanita normal udah pasti pria, ya. Oh iya. Pak, kalau aku nebaknya masih ada lagi. Apa tuh? Diskon. Diskon? Kalau benar diskon. Nggak mungkin saya nggak tergoda, ah. Bener kan? Ya udah, pasti perempuan lihat tulisan saleh langsung we belanja. Tuh. Ya kan ibu-ibu? Tuh, diskon, nggak peduli duit udah tinggal 5.000, pokoknya yang penting bisa nganjuk, ngutang aja. Udah bisa kan, gesek.
Gitu ya Ustazah. Tapi hati-hati, yang suka gesek-gesek yang punya kartu kredit kan berarti utang. Iya, yang bayarin utangnya siapa? Siapa Pak Ustaz? Kok tanya aku ya? Aku aja. Nah ini dia Kebetulan nih. Sinyo itu alhamdulillah single parent. Oh, single parent. Iya benar-benar. Tapi memang ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh kita-kita ya. Dalam arti memang kadang kita tidak mengukur nih kalau misalnya kita melihat godaan di depan mata. Cuman hanya karena keinginan ya, ego kita aja akhirnya dikalahkan dengan kemampuan kita. Nah Ustadz, kenapa nih hal ini bisa terjadi? Kenapa manusia itu selalu gampang digoda? Karena gini, kalau berbicara tentang manusia gampang digoda, karena memang dunia ini adalah ujian buat manusia. Iya. Ujian. Gitu ya. Oke, baik. Apalagi ustazah nih, seorang perempuan katanya kan begitu kebiasaannya. Kenapa perempuan? Bukan, kalau perempuan kan rata-rata begitu tuh, mudah tergoda dengan Oleh? sesuatu. Oleh itu diskon-diskon ya kan. Nah, kayak gitu. Kalau begitu coba Ustazah Oki, boleh dijelaskan kepada kita semua apa yang menjadi hal godaan itu datang dan kita akhirnya memilih godaan itu padahal pahalanya lebih sedikit daripada kebaikan-kebaikan. Baik, coba kita akan membahasnya pada hari ini. Sama-sama saya juga belajar, Bu. Kenapa sih banyak orang sangat mudah sekali untuk senantiasa tergoda akan hal-hal duniawi, tapi ketika menjalankan kehidupan untuk urusan akhirat, kebanyakan orang enggan. Karena akhirat itu belum kelihatan. Kalau kita seperti Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sudah diperlihatkan ini surga, ini neraka. Niscaya orang-orang akan takut sekali untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan atau dibenci oleh Allah. Hanya saja itu perkara gaib, tapi sudah dijelaskan tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran, bahwa surga bentuknya seperti ini, bahwa neraka bentuknya seperti ini, bahwa akhirat itu seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa orang-orang tergoda dengan hal-hal duniawi, memang seperti itulah dunia itu, tempatnya segala sesuatu yang indah-indah. Allah menjadikan pandangan kita indah. Zuinalin nasi hubbus syahawati minan nisa, terhadap wanita-wanita. Kita ini indah sekali. Jadi laki-laki kalau ngeliat perempuan tuh matanya dipantengin terus gitu kan. Karena indah, Bu, Masya Allah, suaranya indah, bentuk tubuhnya indah. Makanya perempuan kalau keluar itu dikatakan Rasulullah SAW itu aurat. Indah, nggak ngapa-ngapain aja udah indah, apalagi ngapa-ngapain. Makanya perempuan nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngapa-ngapain gitu, nggak usah menggoda-goda seseorang supaya orang itu pada akhirnya menuju ke arah kita pandangannya. Nggak usah, biasa-biasa aja. Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, tergoda dengan anak-anak. Begitu banyak orang-orang yang berbangga dengan anak-anaknya yang banyak, atau anak-anaknya melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qanatiril muqantara, dari harta benda yang sangat banyak. Makanya banyak orang-orang mengatakan jatuh seseorang itu karena apa, Bu? Harta, tahta, wanita. Dulu mah waktu miskin mah ibadahnya rajin banget, sholat terus di masjid. Giliran udah kaya, Allah kasih harta berharga, harta yang banyak, lupa ternyata ujiannya di situ, ujian kesenangan, lupa kufur nikmat, nggak ingat lagi sama Allah karena merasa sudah memiliki harta yang banyak. Kayak Korun diceritakan di dalam Quran, sudah memiliki harta yang banyak, jadi lupa sama Allah dan mengatakan ini karena diriku sendiri, karena kepintaranku sendiri, makanya aku bisa begini. Sama Allah nih orang ya, seolah-olah begitu ya, Bu ya. Lagi miskin aja minta-minta sama Allah, giliran udah kaya lupa sama Allah. Harta tahta begitu banyak orang ketika sudah dikasih kedudukan sama Allah, dikasih posisi yang baik di mata masyarakat oleh Allah, lupa sama Allah. Tahta juga terkadang menggelincirkan juga wanita. Aduh, nih wanita serem banget. Sebuah negara bisa hancur gara-gara wanita, Bu. Wanita ini dahsyat loh kita ini. Kalau misalnya solihah itu sebaik-baik perhiasan, tapi kita ini juga posisinya seperti dua mata uang. Kalau wanita itu adalah wanita yang tak baik, maka dia akan menghancurkan banyak generasi. Makanya wanita itu adalah penentu. Jadi jangan main-main sama wanita. Wanita yang solihah bisa mengarahkan sebuah generasi menjadi generasi yang baik. Wanita yang senang berbuat maksiat, gampang banget laki-laki juga jatuh.
Jadi kalau dikatakan tuh laki-lakinya, bukan, gara-gara perempuan sendiri. Kenapa engkau membuka peluang untuk laki-laki bisa menggodamu? Untuk para perempuan. Kenapa sih orang-orang senang dengan kesenangan duniawi? Karena Allah menciptakan syaitan, di mana Allah menciptakan sesuatu tidak ada sia-sia. Allah hanya ingin melihat mana sih yang benar-benar teruji beriman atau berdusta, mana sih yang sungguh-sungguh ikhlas ibadahnya. Maka Allah kirimkan syaitan itu untuk senantiasa menggoda manusia, sebagaimana janjinya iblis dulu ketika diusir dari surganya Allah. Ya Allah, aku berjanji, ya Allah izinkan aku untuk menyesatkan manusia sampai akhir nanti, ya Allah. Jadi di dunia ini ada hamba Allah, ada hamba syaitan. Hamba Allah itu yang mengetahui penciptaan dirinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Hambanya syaitan adalah mengerjakan sesuatu yang asik-asik. Yang namanya neraka penuh dengan yang asik-asik, yang senang-senang, yang nikmat-nikmat. Tapi giliran mereka udah masuk neraka, nanti Allah tanya, pernah nggak merasakan kenikmatan? Nggak pernah. Kenapa? Saking dahsyatnya neraka itu. Jadi hati-hati untuk orang yang senantiasa menjadikan dunia itu sebagai satu-satunya tujuan hidupnya, baru deh ngerasain bahwa kehidupan dunia kita hanya sebagai musafir saja, pengembara saja, sebentar saja. Betul sekali Gitu. Ustaz Oki. Tapi Ustaz Oki yang tadi bilang tuh, kalau perempuan itu memang menentukan ya. Oh, Masya Allah. Tapi laki-laki juga sama, karena Kenapa? laki-laki ini adalah imam dari keluarga kan. Betul. Jadi salah-salah langkah sedikit aja Betul. itu pasti bisa kejeblos. Keluarganya, Laki-laki itu betul. kadang diibaratkan dengan kucing ya Ustaz ya. Kok kucing? Iya, kucing ini itu kalau- rahasianya ya gimana sih kalau Enggak, laki-laki? kalau laki-laki itu kan katanya kayak Gimana? kucing. Gimana? Awas hati-hati ngasih kucing itu sebuah ikan, ya kan? Oh. Kalau ngeliat ikan pasti dicaplok. Nah, kita sebagai apa namanya? Kita sebagai perempuan. Kita sebagai imam dari keluarga Ya, ya, itu ya, harus ya. berhati-hati. Maksudnya laki-laki. Karena kalau kita sudah terpeleset itu pastinya takutnya nanti keluarga kita juga terbawa-bawa. Betul. Iya. Gitu. Makanya untuk laki-laki ngelihat wanita jangan dipanteng. Waalaikumsalam. Ya Allah, kembaran saya datang. Assalamualaikum. Iya. Ini bicara Waalaikumsalam tentang godaan nih. warahmatullah. Ada godaan katanya ya. Ibu-ibu matanya langsung berpaling. Ini mana penghulunya ya? Pengantin prianya udah datang, Pak Ustadz. Pasti ada yang tergoda kalau begini. Maaf Sini, ya, sini. kayaknya bukan jodohnya di situ. Belum Kenapa? tentu sih. Kenapa Ustaz? Kenapa? Jodohnya dia tuh yang mana? kerja di Sama transportasi. gondrong loh, sama gondrong. Ya maaf tadi saya habis turun dari gunung, habis Oh iya. Iya, ini Iya. yang bawain acara itu. Apa coba? My Adventure. Kasih tepuk tangan untuk David John. Ya. Itu keren ya. Dari kamera pengambilannya, Masya Allah, Trans TV itu hebat banget. Iya, Bagus iya, itu. nih. Masya Allah. Sama kan? Apanya? Sama apanya? Kopiannya. Oh, iya, iya, iya. Ada kita ya. Aduh, David, Ya. sini. Nih, ini katanya kalau ngelihat dari dandanannya ini kayaknya emang cowok-cowok yang emang suka adventure ya. Iya. Terus pokoknya tapi ternyata David ini katanya memang deket sama Mama ya. Ikat banget sama mama. Oh iya, Masya deket banget Allah. sama Mama. Nah, David sendiri ini kan sering jalan-jalan, Iya. apalagi muka ganteng. Pernah nggak dapat godaan yang emang bikin Oh justru tergoda, bukan menggoda orang gitu ya. Nah, kita nggak tahu soalnya Oh, gitu. gitu. Kadang-kadang kalau menggoda orang tidak pernah jujur. Iya, Tapi iya, iya, suka iya. pernah nggak pada saat syuting kah atau pada saat dimanapun gitu ya dapat godaan yang memang akhirnya nggak bisa ditolak gitu. Lumayan sih, agak ada banyak. Apa tuh godaannya? Banyak. Bukan ya. Seperti apa contohnya? Misalnya godaan seperti contohnya kayak pas mau sholat gitu, kadang suka apa? Kasihkan. Sama waktu. Iya, iya. Untung ada seorang ibu yang ngingetin. Oh, jadi Kayak Mama tuh Mama. memang suka ngingetin gitu ya, suka Tapi ngingetin. nikmat banget lah kalau sholat di antara bukit-bukit batu-batuan, di antara hutan, pantai. Masya Allah sambil dengar suara alam gitu Iya. kan. Iya, benar Masya juga. Allah. Itu luar biasa Nikmat view-nya. banget. Terus gitu nggak pernah ninggalin salat kan? Enggak. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Tapi godaannya sama pasangannya itu, Siapa pasangannya? yang cewek itu. Ustaz ngikutin aja nih ya. Iya kan dia selalu bersama-sama. Siapa? Siapa ayo? Siapa ayo? Sudah tertutup kemungkinan Sinyo. Sudah tertutup Hei, kemungkinan. janur kuning belum mangkung. Kan tadi dia bilang suka deket sama mama. Nih mama anak satu juga. Baik. Oke, baik. Ya,
Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan juga obrolan kita dari Tausiah Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Nah, saya mau ngingetin pemirsa juga, ini kita bukan godaan, tapi kesempatan untuk Anda karena ada hadiah kuis jutaan rupiah yang akan hadir untuk Anda semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, Islam itu indah akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ayat ini menerangkan tentang keadaan manusia. Ada yang memang manusia yang tertipu akan dunia. Mereka ingin dunia itu mereka dapatkan dengan cepat. Itu Allah berikan. Kalau kita mau dunia, Allah berikan. Allah katakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini artinya adalah Allah berikan ketika kita bekerja 1 jam, Allah berikan balasan kita 1 jam. Kita bekerja 1 hari, Allah berikan balasan kita 1 hari. Tapi di ayat selanjutnya Allah katakan waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'iha. Akan tetapi jika orang itu menginginkan akhirat wa sa'alaha sa'iha dan berusaha dengan sungguh-sungguh menuju akhirat tersebut, wa huwa mu'min, sedang mereka adalah orang beriman, ulaika sa'yuhum mashkura, maka Allah akan memberikan balasan dengan sebaik-baiknya. Di sebuah riwayat mengatakan siapa yang mengejar akhirat maka dunianya akan ikut. Akan tetapi kalau orang yang mengejar dunia, dunia saja yang didapatkan. Tapi kalau orang mengejar akhirat, insya Allah dunianya akan ikut. Mari kita lihat doa Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikanlah aku keturunan-keturunan yang soleh, keturunan-keturunan yang selalu ingat akhirat. Apa jadinya? Anak-anaknya, keturunan-keturunannya menjadi juga penguasa dunia, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anak cucu dari Nabi Ibrahim yang menghendaki akhirat, akhirnya dunia juga ikut dikuasai. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ustaz Syam, itu berarti tandanya kan dunia itu sebenarnya ladangnya pahala ya? Ladangnya pahala sebagai di mana kita menanam. Betul. Tapi gimana nih seharusnya Ustadz? Masalahnya di dunia ini walaupun banyak pahala yang bisa kita ambil, tapi banyak juga godaan. Bukan begitu, Kiki? Iya betul. Oke, banyak sekali godaan. Nah, bagaimana kita menghadapi segala godaan-godaan itu, Ustadz? Ya karena biasanya manusia itu, ya namanya manusia, tingkatannya itu pahala sama ya keburukan lah. Dengan godaan itu lebih banyak godaannya kan. Nah jadi lebih banyak ngambil yang dari godaan-godaan itu tadi. Jadi pahalanya sedikit. Gimana caranya Ustaz? Gini, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Mau naik kelas? Harus diuji. Mau dapat uang? Usaha. Hello. Makanan di depan piring aja, di depan kita aja tidak bisa masuk satu-satu. Enggak. Harus diusahakan juga kan? Ingat, berbicara tentang dunia yang jadi lahan ibadah, walaupun dunia itu adalah tempatnya godaan, tempatnya ujian, tempatnya berbagai macam masalah yang membawa kita dalam artian gangguan yang luar biasa. Makanya nih, buat kita semua nih, apalagi hari ini luar biasa, hari yang sangat mulia, kalau kita melakukan amal ibadah luar biasa pahalanya, itu banyak sekali godaannya. Betul? Kalau orang hanya melakukan ibadah tanpa ada godaan, maka nilai pahalanya cuma 1. Makanya kesabaran menjalankan ibadah itu nilainya 1. Tapi kalau kesabaran itu ada ujian untuk mencegah dari perbuatan dosa, ujian karena kita diuji dengan berbagai macam ujian dosa dan berbagai macam godaannya, maka pahalanya 2. Pertahanan dan pelaksanaan. Kan 2 susahnya. Susah karena bertahan karenanya adanya godaan. Kita salat terus TV nyala, gangguan banyak macam-macam. Kan ibu-ibu itu banyak tuh. Salat isanya telat. Karena ndak habis-habis itu sinetron. Pas main acaranya, jangan pindahkan ya, aku lagi salat. Karena cuma iklan. Pas iklannya berhenti, waduh PR nih. Apalagi kalau ujiannya itu bertambah dengan apa? Kehilangan, kekurangan, kematian, itu bertambah 3 pahalanya. Itu makanya gini, sebenarnya mohon maaf ya, seharusnya kita ini adalah penghuni surga semua. Amin. Insya Allah kita ditinggal surga semua. Amin. Cuma ada yang langsung masuk, ada yang mampir. Belok dulu. Kenapa? Karena ujian itu banyak. Mohon maaf, dunia ini adalah lahan ibadah buat kita. Amin. Semakin banyak kau simpan, semakin banyak pahalamu. Ada 3 orang datang kepada Nabi Haidir alaihissalam. Kata 3 orang ini, gimana berbicara tentang dunia? Nabi Haidir cuma praktek. Masuk di gua. Orang pertama berkata, wah, ternyata saya disuruh masuk di gua, pasti ada tujuannya. Daripada tidak ada tujuannya, mending capek banget ini, banyak sudah susah jalan, gelap, banyak batu-batu, jalan aja deh. Tapi orang kedua berkata tidak mungkin Nabi Haidir menyuruh saya masuk, nanti saya ditanya ada apa di dalam, aku ambil batu-batu aja 1. Tapi yang orang ketiga itu luar biasa, aku akan berusaha mengambil sesuatu apa yang ada di gua ini walaupun dalam keadaan gelap. Walhasil setelah keluar, orang yang ketiga yang ditanya, apa yang kau dapatkan? Nih, permata, emas, berlian. Orang kedua berkata, wah, kenapa cuma ambil 1? Lebih menyesal lagi orang ketiga. Yang pertama tidak membawa apa-apa. Jadi artinya gini, kalau ada kebaikan jangan sampai dilewatkan. Betul tidak? Betul. Nih buat kita semua nih, termasuk ibu-ibu, luar biasa pahalanya ibu-ibu datang ke sini. Amin. Kalau yang di belakang dari mana, Bu? Cimahi. Keluarganya Fitri Tropika ini. Kalau sebelah kiri? Cimahi. 1, 2, 3. Cimahi. Tangannya dong. Sebelah kanan Bogor. Yang di depan? Yang belakang? Mudah nggak datang ke sini? Mudah nggak datang ke sini? Jam berapa datang? Emangnya gampang ibadah itu? Tengah malam berangkat ke sini, tiba jam 2 belum mandi, ninggalin
suami. Meninggalin suami. Enggak masa. Aduh, patungan lagi bayar bos. Benar-benar. Nih Ustadz nanya. Tapi juga lucu juga nih. Masyarakat ini, maaf ya, di dunia ini luar biasa godaannya. Masuk masjid gratis. Tapi jarang orang mau masuk masjid. Iya. Gratis loh itu masjid. Iya. Tempat maksiat bayar. Tapi banyak lah Rami ya. Puasa hemat. Berbuat maksiat bayar. Nah, gini Ustadz. Ya, Sinyo. Ya. Yo. Sini dong. Duduk aja. Biar saya tinggi ya berdirimu. Bukan, itu godaan namanya. Oh, iya. Godaan, jadi supaya nggak malas. Nah, Iya, benar. bicara tentang godaan. Godaan yang tadi disampaikan oleh Ustadz itu adalah sebuah kesenangan yang enak-enak. Tapi godaan itu kan sebenarnya ada juga ya. Kenapa yang enak-enak? Ya. Itu yang dilarang. Asik. Hei. Kenapa yang enak-enak? Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Itulah perangkap setan. Nah, sampai lagu aja bilangnya seperti itu. Nah, tapi ada nggak sebenarnya godaan itu yang nggak enak, Ustadz? Tadi kan Ustadz bilang itu godaan itu yang enak-enak. Ya. Nah, godaan yang nggak enak itu seperti apa? Sebenarnya banyak godaan yang tidak enak, tapi tetap mereka melakukannya. Godaan yang tidak enak apa? Melajang. Kenapa Single ya? parent. Ada orang luar biasa itu. Iya nih. Sampai Mana ya orangnya ya? Oh ini tahu. ada orang padahal bersuami, beristri, berpasangan itu enak. Tapi Ustadz, tadi Mbak Sinya bisikin kalau saya makan nunggu aja perempuan. Sebagai seorang wanita yang normal. Ayo coba, saya mana juga sih orang? mana Mohon sih? maaf. Mana orang? Calonnya ada tugas di studio 5. Ada ini. Sini. Itu. Sini, saya tanya dulu. Ini anak saya sudah tanya tadi umurnya. Ternyata tidak jauh beda dengan umur saya. Iya Ustadz. Beda 20 tahun. Beda tipis ya. Tipis ini 14, ini 41 kan kebalikannya. Aku 41. Dia 25. Bedanya jauh. Rencana nikah kapan? Aduh, belum ada planning sih. Padahal jalanin aja. nikah itu Nabi berumur 25 nikah. Umurnya berapa sekarang? 25. Kenapa enggak nikah? Belum ada yang Rencana nikah umur berapa? Rencana. Rencana sih insya Allah 27 atau 28. Pas. Ya lebih baik lah Pas daripada cuma Ustadz. 35 nanti beda 8 tahun loh. Alhamdulillah insya Allah nanti sakinah mawadah warahmah. Luar biasa. Kalau dapat sinyo, beli 1 dapat 2. Buy one get one nggak perlu ke department store. Soalnya sudah punya anak. Jangan Semuanya pakai pasangan paket ya, dong. paketan. Kan taunya masih itu ting. Nah, Ustadz, itu juga sama. Kalau misalnya gini, Ya. ada orang yang sebenarnya pengen beribadah, terus udah gitu dia dalam keadaan sakit. Orang yang namanya sakit itu kan sebenarnya malas, bukan hanya malas, tapi susah ngapa-ngapain. Ada ruhsa. Ada ruhsa. Ada keringanan. Ini ibu-ibu pada tidur ya? Dari tadi kita ceramah dia bengong dulu. Ini harus dibangunin ini semua. Tidur mah enggak sare. Ada keringanan. Ada keringanan. Salatlah sesuai dengan postur tubuhmu. Dengan model ibadah dengan tubuhmu. Kalau you nggak bisa berdiri, and duduk. Kalau nggak bisa duduk, and baring. Kalau tidak bisa pakai isyarat. Dan kalau tidak sama sekali kau dimatikan saja. Kebetulan saya berkata dengan orang Belanda. Boleh. Bapaknya Jangan Belanda, berikan. mamanya Sunda. Sama dong. Ustadz kalau Belanda itu ada gitu kalau ngomong. Aku nggak enak. Tapi pas loh Pak Ustadz ya kan. Belanda, Sunda ketemu janda, cakep. Waduh. Masih usaha. Dicari celahnya sama si Nyoma. Rais. Calonnya adalah Rois. Oh, Rois. Doain ya Bu. Tahun Mohon ini, doanya. insya Allah. Ini Belum kan diakui sama mertua. jemaah ini kan insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah di majelis Amin, ilmu. amin. Doakan semoga Mbak Sinyo insya Allah. Amin. Oke, ini mumpung ada David di sini, Fit. Nanti kan ada hadiah jutaan rupiah nih untuk pemirsa. Oke. Kalau pemirsa mau nelpon ke sini ke nomornya berapa, Fit?
Yang sorry. Ya, 791. 791-87700. Ya, dan untuk itu untuk Jabodetabek ya. Ya. Kalau Luar untuk luar Jabodetabek. Jabodetabek 021-7918-7711. Oke, kalau begitu kita tunggu teleponnya. Tapi setelah yang berikut ini tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jawa! Oh Jawa! Alhamdulillah. Serta bekerja langsung menghambat peradangan sendi sehingga efektif dan cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jadi aman pemirsa untuk dikonsumsi jangka panjang ya, tanpa efek samping tentunya. Oke, kalau begitu silakan saja pemirsa untuk telepon ke sini ya. Seperti janji saya tadi ada 2 juta rupiah totalnya, jadi masing-masing 1 juta rupiah untuk satu orang penelpon. Silakan langsung telepon ke sini dan untuk passwordnya terapi kaku dan nyeri sendi hanya via SNDS bukan yang lain. Baik, assalamualaikum. Terapi kaku dan nyeri sendi. Ya, silakan. Terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya via SNDS bukan yang lain. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, baik. Ibu dari mana dari mana di siapa? Tetap kebalik. Dengan siapa di Dengan mana? siapa di mana? Saat ini Kebumen. Dari Kebumen. Siapa namanya Ibu? Saat ini Kebumen. Kartini ya. Oke, baik. Ibu. Ya, baik. Kalau begitu langsung saja ya pertanyaannya Bu. Ini 1 juta rupiah hadiahnya. Oke, pertanyaan yang pertama ini adalah bagaimana aturan minum Fiostin DS untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi? Pilihannya adalah A. 5 kali 5 kapsul sehari atau B. 3 kali 1 kaplet sehari Bu. Yang B, yang kali. Oke, Sehari. yang B itu adalah 3 kali 1 kaplet sehari, betul? Betul, yang Oke, B. baik. Kalau begitu Ibu mendapatkan 1 juta rupiah persembahan dari Fiostin Des. Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Baik, terima kasih banyak atas telepon Ibu. Jangan sampai lupa pajak ditanggung pemenang. Oke, masih ada satu kesempatan lagi untuk penelpon untuk mendapatkan 1 juta rupiah. Silakan telepon ke sini dan untuk passwordnya adalah terapi kaku dan nyeri sendi. Oke, silakan. Tadi dari Kebumen ya. Dan sekarang dari mana lagi? Baik, sudah ada yang masuk. Langsung saja. Assalamualaikum. Terapi kaku dan nyeri sendi. Salam. Terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya via SNDS bukan yang lain. Iya, kasih tepuk tangannya lagi dong. Oke. Baik Ibu, dengan siapa di mana? Dengan cucu di Subang. Cucu di Subang. Iya. Oke, baik. Di sini banyak orang Sunda juga nih Bu di studio. Baik Ibu, langsung saja Ibu. Pertanyaannya adalah siapakah nama bintang tamu wanita wanita di Islam itu indah pagi ini? Oh. Oke, baik. Tunggu dulu Bu. Nih. Baik. Pilihannya adalah Sinyorita. Yang B adalah si Komo lewat. Yang A, Sinyorita. Betul Bu. Kok saya berasa aja kayak yang B jawabannya Bu? Bukan. Yang A ya? Ya. Baik, 1 juta rupiah untuk Ibu. Persembahan dari Via SNDS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Selamat ya Bu. Pajak ditanggung pemenang. Baiklah, terima kasih banyak untuk 2 orang penelpon tadi yang sudah menelpon ke sini dan mendapatkan hadiah 2 juta rupiah, masing-masing 1 juta rupiah tentunya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Islam itu Indah, dan di segmen ini seperti biasa kita akan mendengarkan kisah tauladan dari Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Baik. Ibu dan Bapak jemaah semua yang ada di studio dan yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengar sama-sama kisah teladan yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ambil hikmahnya. Adalah sebuah kisah tentang seorang laki-laki penjual kain bernama Farokna. Farokna berbeda dengan penjual kain yang lain. Setiap hari memang pekerjaannya menyusuri kota, memasuki gang-gang, menawarkan dari rumah ke rumah kain-kain kepada para penduduk. Namun yang membedakan antara Farokna dengan pedagang kain yang lain, Farokna dianugerahi wajah oleh Allah yang sangat tampan dan tubuh yang tegap, sehingga membuat ketika Farokna lewat, wanita-wanita senantiasa melihat ke arahnya. Begitu pula dengan salah seorang wanita yang sudah lama memendam cinta pada seorang pemuda Farokna ini. Maka sang wanita tersebut pun mengatakan, "Farokna, kemana?"